Dialog interaktif. Dialog interaktif. Tanggal 27 Juli tahun 2022, Utari akan berbagi ruang dengan mitra dengan ditemani oleh kantor imigrasi Cilacap. Jadi mau mitra yuk gabung bersama kita. Jadi kantor imigrasi Cilacap dan juga akan ditemani oleh Utari yang akan memaparkan terkait dengan pengawasan keimigrasian. Tapi sebelumnya nih mitra ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang nih. Jadi kita harus kenalan dulu nih biar makin sayang ya. Kalau tadi sudah dikasih spoiler nih namanya siapa aja narasumber kali ini gitu kan. Tapi harus kenalan dulu nih bareng mitra biar makin sayang gitu kan sama kantor imigrasi Cilacap. Yang pertama coba ya dari Pak Armi nih ya, baru udah kasih spoiler nih ya. Oke, selamat siang Pak Armi. Selamat siang Mbak Utari, selamat siang pendengar suara Banjarnegara. Perkenalkan nama saya Armi Aprianto Siregar, perwakilan dari kantor imigrasi Cilacap. Ini jalan dan kepala subseksi penindakan keimigrasian. Oke, lalu yang di rumahnya lagi nih ada Pak Rian ya yang udah ada. Lihat itu tadi kayak mengintimidasi banget gitu kan, jadi grogi gitu. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Bu Utari. Iya. Selamat siang juga para pendengar Radio Suara Banjar. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rian Reza, jabatan sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Kebijakan Keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Oke, kali ini kita kan akan bahas mengenai pengawasan keimigrasian nih Pak ya. Jadi kalau buat mitra nih ya yang mau gabung ataupun mau atensi juga bisa banget ya, telepon juga bisa banget ya. Nanti kita bisa interaksi, bisa tanya langsung nih sama Pak Armi dan juga Pak Rio. Nanti kan dijawab secara tuntas pokoknya sampai tuntas banget ya. 0256596010. Ataupun ada nih mitra yang ada di Cilacap juga bisa gabung melalui streaming online-nya yaitu www.spd.banjarnegara.co.id. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya. Kita akan bahas mengenai pengawasan keimigrasian. Pasti harus tahu dulu nih apa sih pengawasan keimigrasian gitu kan. Bisa langsung dijawab sama Pak Armi dulu nih. Nanti juga bisa jawab juga sama Pak Rio terkait dengan pengawasan keimigrasian. Ya, saya bantu jawab ya. Ya. Sebelumnya selamat siang buat pendengar suara Banjarnegara. Tak hentinya kami ucapkan terima kasih sudah diterima di sini. Jadi pengawasan keimigrasian ini jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang mana falsafah dari tusinya keimigrasian itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, disampaikan bahwa dari penjelasan keimigrasian tersebut sudah jelas artinya bahwa hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jadi dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa pengawasan keimigrasian itu adalah salah satu elemen penting dari keimigrasian. Jadi kalau ditanya sama Mbak Utari apa sih artinya pengawasan keimigrasian, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi untuk melakukan kegiatan untuk mengawasi kegiatan atau keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Jadi ini ya mitra, jadi pengawasan keimigrasian itu adalah kegiatan ya untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dan juga warga negara Indonesia juga perlu diawasi juga ya Pak ya. Gak hanya warga negara asing. Coba kalau dari Pak Rio nih, mungkin ada pengertian pengawasan keimigrasian yang bisa dipaparkan gitu buat mitra gak selalu tahu ya. Pengertian dari pengawasan keimigrasian itu serangkaian untuk pengumpulan data informasi baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta keberadaannya di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap.
Oke, itulah ya Mitra, udah didengarkan sangat jelas nih, udah dipaparkan oleh dua narasumber kita, dari Pak Armi dan juga Pak Rio terkait dengan pengertian pengawasan keimigrasian. Lah, kalau kita udah tahu nih terkait dengan pengertian pengawasan keimigrasian, maka nih, Utari mau tanya lagi nih, nggak apa-apa lah ya, tanya banyak kan. Jadi apa sih peraturan yang mengatur tentang pengawasan keimigrasian? Biar Mitra tahu nih ya, nggak cuma tahu tentang pengertiannya, tapi juga tahu tentang apa sih peraturannya gitu. Coba mau Pak Armi atau Pak Rio dulu yang mau jawab. Oke, saya coba bantu jawab ya. Ditanya Mbak Utari nih, apa sih dasar hukum terkait pengawasan keimigrasian? Jadi dasar hukum atau aturan yang dipakai sama imigrasi untuk menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Jadi di situ ada terkait pengawasan terhadap WNI, ada terkait pengawasan terhadap orang asing, baik kegiatan dan keberadaannya. Oke, kalau dari Pak Rio sendiri sama ya pasti ya jawabannya, karena peraturan kan ada satu gitu kan. Oke, kalau tadi udah bahas mengenai peraturannya, maka kalau jenis-jenis pengawasan keimigrasian itu ada apa aja sih? Jadi Pak Rio coba. Jenis-jenis pengawasan keimigrasian tuh ada dua, terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif itu berupa untuk warga negara Indonesia pada saat melakukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang disebut paspor, tentang keabsahan dokumen seperti IKTP, kartu keluarga, akte lahir, dan surat lainnya. Dan untuk warga negara asing sama sesuai dengan administratifnya, berupa jenis visa yang masuk untuk ke wilayah Indonesia dan penjamin keberadaan orang asing. Jadi setiap orang asing yang masuk dengan visa dan izin tinggal itu harus mempunyai penjamin, kecuali orang asing yang masuk dalam rangka wisata itu tidak harus serta-merta memiliki penjamin. Harus selalu perbarui visa ya kalau yang misal tinggal di sini udah 3 tahun 4 tahun gitu kan ya. Iya. Oke, tadi itu udah dipaparkan tadi ya terkait dengan pengertian pengawasan imigrasi. Lalu juga ada peraturan nih yang mengatur tentang pengawasan imigrasi. Lalu tadi juga telah dibahas mengenai jenis-jenis keimigrasian ya, baru dijelaskan terkait dengan administrasi. Kalau lapangan nanti di segmen berikutnya biar Mitra, ini informasinya masih nanti. Jadi selalu stay tune di Suara Banjarnegara. Dan satu buah lagu dari Jackpot dengan Sing My Love Song. Tetap stay tune di Suara Banjarnegara, bahan informasi budaya dan hiburan. Masih dari Jalan Soek nomor 1 Banjarnegara ya, dan juga masih ditemani Utari bersama dengan kantor imigrasi Cilacap. Kalau tadi telah bahas mengenai pengertian imigrasi dan juga apa sih peraturan yang mengatur tentang pengawasan imigrasi. Nanti Utari akan lanjut tanya-tanya lagi nih ya, bareng sama Pak Armi dan juga Pak Rio. Oke, Utari akan tanya lagi nih. Kalau tadi Pak Rio udah jelasin mengenai jenis dari pengawasan imigrasi terkait dengan administratifnya nih ya. Nah sekarang dari Pak Armi nih, dari segi lapangannya itu bagaimana dan juga contohnya itu seperti apa? Oke. Jadi untuk pengawasan lapangan itu sebenarnya kurang lebih pengertiannya hampir sama ya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan langsung bahwa data administrasi itu sesuai nggak dengan yang ada diajukan oleh baik itu pemohon warga negara Indonesia jika memang berhubungan dengan paspor, atau pemohon warga negara asing jika berhubungan dengan izin tinggal. Jadi Mbak Utari tadi tanya gimana Pak kegiatannya. Kegiatannya memang kami selalu afirmatif dengan petugas layanan. Misalnya kayak contoh di permohonan paspor untuk WNI. Sepanjang nanti dari sisi layanan sudah menerima, kita nanti akan lakukan namanya cross check, benar nggak ini, sesuai nggak ini. Ibaratnya seandainya memang berkas pendukung itu ternyata meragukan, kita lakukan cek lapangan. Maksudnya ada berkas-berkas pendukung yang memang dikeluarkan bukan oleh instansi imigrasi. Jadi perlu dilihat secara langsung gitu ya. Betul. Dan perlu juga
autentifikasinya. Jadi karena berhubung kayak IKTP, kartu keluarga itu dikeluarkan oleh Disduk Capil, jadi kita perlu lakukan cross check. Terkadang petugas juga bisa langsung datang ke alamat tersebut. Benar nggak orang itu? Misalnya contoh Mbak Utari tinggalnya di Jalan Selamanik sesuai KTP. Benar nggak sih? Padahal udah pindah Padahal udah pindah. Nggak tahu kan ya. Betul. Memang selama ini memang kita terus menerus selalu berikan sosialisasi, tidak hanya terkait permohonan WNI tapi juga permohonan WNA. Jangan pernah lupa kalau misalnya memang terjadi perubahan data, tetap harus untuk update data, karena memang jujur saja orang Indonesia, apalagi orang Indonesia ya agak malas ya. Malas ngapa-ngapain. Wong Indonesia jadi juara pertama nih ya, orang yang malas jalan kaki. Benar sekali ya. Kayak sekarang kalau jalan kaki itu kayak berasanya udik banget ya. Oke, terus sekarang kembali lagi nih ya. Kalau orang nih ya yang diawasi itu kan ada WNA dan juga WNI. Terus kalau WNA yang diawasi itu apa saja sih, biar mitra tahu nih ya. Sebagai warga negara Indonesia pasti pengen tahu nih warga negara asing tuh diawasinya bagaimana sih oleh imigrasi, terutama imigrasi Cilacap. Monggo dari Pak Rio ataupun Pak Armi. Jadi untuk pengawasan bagi warga negara asing itu pada saat yang bersangkutan pengajuan visa itu sudah diawasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi apakah warga negara asing tersebut layak masuk ke wilayah Indonesia atau tidak, apakah yang bersangkutan mendapatkan penangkalan. Kalau misalnya diizinkan masuk, ya visa tersebut keluar dan bisa masuk dari tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, baik bandara lainnya. Nah, setelah mereka masuk ke wilayah Indonesia, di situ peran serta fungsi pengawasan keimigrasian yang bersangkutan tersebut tujuannya akan kemana. Misalnya ke daerah Banjarnegara. Nah, jadi tetap kita mengawasi warga negara asing tersebut, apakah kegiatannya di sini mengunjungi teman atau bekerja, itu lapornya harus ke wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Terus kalau untuk layak atau tidak layaknya nih seorang WNA masuk ke Indonesia itu apa saja sih yang biar layak nih, ini nggak layak nih, apa saja sih yang dicek gitu? Misalkan ada yang nggak layak nih masuk ke Indonesia mungkin karena mempunyai kriminal ataupun apa gitu, biar mitra tahu gitu. Ya, ini saya tambahkan ya, Mbak Utari tadi tanya bagaimana sih layak nggak layaknya orang asingnya. Ini orang asing untuk masuk ya. Jadi tadi sesuai penjelasan dari Pak Rio, pada saat orang asing itu mengajukan permohonan visa di kedutaan besar, yang mana berkas pendukungnya itu diteliti oleh Direktorat Jenderal, itu sudah dilakukan pemeriksaan. Masalah layak nggak layak kita lihat dari syarat-syarat ketentuan perolehan visanya. Misalnya yang bersangkutan visanya memang visa kunjungan, dia harus ikutin syarat dan ketentuan untuk perolehan visa kunjungan. Kayak tadi Pak Rio bilang, kalau misalnya memang kegiatan keberadaannya wisata, ya berarti perolehan pengajuan visanya untuk wisata. Jangan nanti kebetulan, jangan pula nanti kebetulan dia wisata, nggak taunya ada kegiatan lain misalnya. Mungkin yang lagi happening sekarang kan kayak di Nunukan tuh, Nunukan ada isunya ada intel asing katanya. Mungkin Mbak Utari dengar ya. Karena kegiatan keberadaannya berada di area vitalnya, objek vitalnya tentara. Jadi kita memang sejak yang bersangkutan pengajuan visa sampai melakukan kegiatan keberadaan itu memang imigrasi melakukan pengawasan. Mungkin pengawasannya berjenjang. Jika nanti sampai misalnya ada keluarga atau temannya Mbak Utari
mau pengajuan masuk wilayah Indonesia dan tiba di Banjarnegara, karena Banjarnegara adalah wilayah hukumnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Jadi nanti imigrasi Cilacap yang melakukan pengawasan gitu. Oke, jadi nih buat mitra mungkin ya ada temannya yang dari warga negara asing dia mau ke Banjarnegara harus selalu lapor dulu ya. Nanti takutnya malah dia bawa apa-apa kan. Bahaya buat kita juga orang lain. Oke, kalau tadi udah bahas mengenai pengawasan terhadap warga negara asing. Kalau ini nih ya yang penting banget adalah warga negara Indonesia. Karena Utari juga warga negara Indonesia. Jadi bagaimana sih pengawasan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia? Monggo Pak Rio mungkin atau yang mau jawab. Untuk pengawasan bagi warga negara Indonesia tadi udah dijelaskan juga secara administratif ya, berupa pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang disebut paspor. Itu bisa kita cross check melalui persyaratannya. Untuk di dalam negeri itu, untuk yang di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang bingung atau paspornya hilang atau segera melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Nanti dapat diberikan berupa surat perjalanan laksana paspor untuk pemulangan ke Indonesia, seperti itu. Oke, Utari mau tanya lagi nih ya, bahwa kalau imigrasi misal nih ya warga negara asing nih mau ke Banjarnegara, nanti kan Utari mau harus lapor dulu nih, lapornya ke nomor berapa atau mungkin bisa langsung mengunjungi tempatnya ataupun kemana gitu, bisa coba disebutkan nih biar mungkin mitra mau melaporkan atau bagaimana? Oke, jadi ketentuan untuk orang asing yang tiba pertama sebenarnya kan sudah diatur ya dari dari aturan di daerah juga. Jadi kalau orang datang misalnya ke Banjarnegara misalnya, ke RT RW apa gitu, dia kan lapor dulu 1 kali 24 jam ke RT RW. Nanti kemudian karena orang asingnya memiliki kegiatan misalnya mau wisata atau apa, dia bisa langsung konfirmasi ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Sebentar, berhubung ini hotline-nya bukan kewenangan seksi Intel Dakim ini Bu. Iya. Sebentar ya. Ya ditunggu dulu nih mitra biar mungkin ada yang mau melaporkan nih terkait maunya kunjungan kondangan tapi malah nggak pulang-pulang kan, bisa langsung bisa dilaporkan. Ini dia kan. Untuk layanan informasi dan pengaduan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, mungkin mana tahu ada pendengar yang mau search atau mau simpan nomornya di nomor WhatsApp-nya ada 0812 17 000 900. Saya ulangi lagi ya, 0812 17 000 900. Jadi pendengar suara Banjarnegara tidak hanya lewat telepon atau WhatsApp saja, jadi kami juga sekaligus promosi nih jadinya. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap itu punya sosial media juga. Jadi seandainya memang pendengar suara Banjarnegara mau cari tahu informasi, entah itu terkait orang asing atau memang ada kebutuhan mau buat paspor, bisa juga lihat sosial medianya kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Ada IG-nya, Instagram-nya, ada Twitter-nya, ada WhatsApp-nya, ada Facebook-nya, juga ada website-nya. Jadi monggo ya pendengar suara Banjarnegara, apalagi yang anak-anak zaman masa kini pasti senang banget. Nah, kami juga sebisa mungkin membuat kreativitas biar warga yang di wilayah hukum kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap senang dan bisa lihat informasi-informasi aktual. Kalau bisa disebutkan IG-nya namanya apa gitu, biar mungkin anak muda mau tahu nih ya, cari tahu terkait dengan bagaimana buat paspor ataupun terkait dengan pengawasannya. Untuk IG-nya silakan search imigrasi.cilacap. Imigrasi.cilacap. Kalau Twitternya mungkin? Untuk Twitternya imigrasi Cilacap, huruf kecil semua. Oke. Kalau websitenya apa? Untuk websitenya kanimcilacap.kemenkumham.go.id.
Jadi apa saja informasi-informasi terbaru, tidak hanya terkait yang dilaksanakan kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, tapi juga yang di pusat di Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun dari Kementerian Hukum dan HAM yang terbaru, kita selalu update. Oke, karena informasi itu harus selalu update ya, biar gak selalu ketinggalan informasi. Oke, itulah tadi telah bahas mengenai jenis pengawasan keimigrasian ya. Ada administratif dan juga lapangan, terkait juga kegiatan pengawasan terhadap WNA atau warga negara asing dan juga WNI. Jadi buat mitra nih yang mungkin mau melaporkan ataupun mau mencari informasi, bisa melalui nomor teleponnya 0812 1700 0900, ataupun bisa dikunjungi IG-nya nih ya, biar mencari informasinya gampang ya, mudah di imigrasi.cilacap. Bisa juga di websitenya di kanim.cilacap, Kemenkarminhum, apa ya Pak ya? Tadi websitenya aduh lupa, jadi kanimcilacap.kaminhum. Kemenkumham.go.id. Ya, oke, itu ya mitra ya. Bisa dicatat nih biar makin banyak informasinya terkait dengan imigrasi Cilacap ya, karena Banjarnegara diawasi oleh imigrasi Cilacap. Oke, nanti kita lanjut lagi nih ya, biar mitra makin selalu penasaran nih mau bahas apa lagi, dengan ditemani satu buah lagu dari Iren Kara dengan What a Feeling. Inilah 104.4 FM. Suara Banjarnegara Talk Show. Masih dari Jossowing nomor 1 Banjarnegara, dan juga masih bersama Otari dengan ditemani tamu spesial ya, talk show dari kantor imigrasi Cilacap. Tadi telah bahas mengenai bagaimana kegiatannya dalam mengawasi warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Oke, Otari mau tanya lagi nih ya, kenapa sih nih Pak ya, mengapa orang asing di Indonesia itu harus diawasi nih? Kenapa nih? Kok bisa orang asing di Indonesia itu harus dilakukan pengawasan? Monggo, baik dari Pak Army ataupun Pak Rio. Oh ya, mengapa pengawasan orang asing perlu diawasin? Jadi begini, karena memang tiap-tiap negara itu punya kedaulatan negaranya masing-masing. Jadi dalam memperoleh keutuhan kedaulatan negara tersebut, jadi kita butuh yang namanya security, butuh namanya keamanan. Jadi tools yang dipakai untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara ini lewat contohnya salah satu imigrasi. Bagaimana orang asing yang masuk kita harus filter dalam arti siapapun orang asing yang masuk ke Indonesia harus memberikan benefit. Kalau misalnya tidak memberikan benefit, justru kita tolak. Iya, karena malah mungkin merugikan. Betul. Ya? Jadi karena kita tahu sendiri bahwa tidak semua orang asing yang masuk itu memberikan benefit. Iya. Karena pada dasarnya negara kita memang menganut selective policy. Jadi apa itu? Kebijakan yang selektif untuk orang yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya mengapa selektif? Karena memang jujur saja dari pendiri bangsa Pak Soekarno-Hatta juga sudah memberikan gambaran bahwa kita ini negara berdaulat. Jadi kita tidak resisten dengan negara lain, tapi juga menerima. Tapi yang diterima adalah yang menguntungkan, makanya selektif seperti itu, Bu. Kalau menguntungkan kan juga enak buat kita. Benar. Ya. Nah, kalau tadi kan katanya ada selective policy ya dalam imigrasi ya. Nah, apakah ada tim pengawas nih yang mengawasi orang asing gitu? Mungkin pengawasnya seperti apa? Untuk tim pengawasan orang asing kita pembentukan tim PORA, namanya tim pengawasan orang asing, itu terdiri dari instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dari Badan Narkotika, terus dari TNI. Jadi kita dibantu juga sama instansi lain tentang keberadaan orang asing, karena di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap ini terdiri dari 5 kabupaten. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Jadi kita bekerja bersama-sama dengan instansi lain. Jadi kalau ada keberadaan atau kegiatan orang asing yang mencurigakan,
kita saling menukar informasi seperti itu. 5 kabupatennya tuh 5 kabupaten mana saja nih yang dilingkup oleh imigrasi Cilacap? Yang pertama Kabupaten Cilacap, yang kedua itu Kabupaten Banyumas Purwokerto, yang ketiga Purbalingga, yang keempat Kebumen, yang kelima Banjarnegara. Oke, kalau tadi udah disebutkan ya terkait dengan tim investigasi atau fungsi ke Timpora ya sama Selective Police. Lalu tadi mau tanya lagi nih terkait dengan fungsi dari keimigrasian. Pasti kan ada fungsinya dan juga manfaat serta tujuannya nih. Biar mitra tahu nih, oh ini fungsi dari imigrasi dan juga pengawasan keimigrasian. Oke, biar saya jawab ya. Fungsi keimigrasian itu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari keimigrasian itu. Contohnya fungsi pelayanan keimigrasian ya seperti kayak pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal, perpanjangan izin tinggal. Kemudian ada fungsi penegakan hukum. Yang tadi Mbak Utari tanya, oh gimana sih selektif? Nah itu ada beberapa orang asing yang yang masuk awalnya selektif, tiba-tiba tapi kegiatannya dia mau wisata melenceng. Nah itu fungsi penegakan hukum hadir di situ. Jadi kita salah satu aparat penegak hukum. Jadi seandainya memang diduga orang asing itu melakukan pelanggaran keimigrasian, kita nanti akan tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian fungsi keamanan negara. Tadi udah saya sampaikan di awal bahwa terkait keamanan negara ini terkait kedaulatan negara. Jadi siapapun orang asing yang masuk adalah orang-orang asing yang bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Maksud saya tidak hanya buat pemerintah tapi juga daerah, karena banyak beberapa negara itu yang orang asing masuk tapi justru bukan buat berkembang, tapi malah justru merugikan. Ya. Seperti dengan mungkin kalau lapangan kerja orang Cina di Indonesia, orang Indonesia nggak kerja, malah orang Cina yang kerja gitu. Nah, ini terkait ini. Nah, ini kami harus luruskan. Banyak orang awam itu tidak mengerti bahwa kayak contoh yang Mbak Utari bilang, oh banyak orang asing. Nah, ini kami kasih gambaran dasar aja bahwa kayak contoh perusahaan RRC ya, mereka mendatangkan orang asing itu untuk melakukan sesuatu di Indonesia. Pada awalnya memang mereka sistemnya RRC itu mereka mendatangkan dahulu pekerjanya, nanti mungkin ada termin untuk transfer knowledge. Memang kadang orang awam, masyarakat kita ini karena tahu oh ini jumlah yang masuk, jujur saja salah satu negara yang memberi sumbangan atau memberikan investasi terbanyak itu salah satunya RRC. Terkadang kita berpikir kok bisa begitu ya, padahal secara teknikalnya masyarakat nggak mengerti gitu. Nggak paham. Yang taunya saya nggak ada pekerjaan soalnya diambil sama Cina. Benar. Taunya cuma kayak gitu, padahal kan ada sisi positifnya juga. Betul. Karena sebagai penyumbang terbesar untuk Indonesia. Jadi itu nih Mitra ya. Jadi nggak boleh selalu menyalahkan, kita harus lihat juga sisi positifnya. Jangan cuma sisi negatifnya. Satu lagi nih, fungsi yang terakhir. Jadi fungsinya ada 4, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi imigrasi itu punya peran untuk menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Lewat apa? Lewat siapa saja yang difasilitasi oleh imigrasi terkait izin tinggal, terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang asing berada di Indonesia, itu imigrasi bisa memfasilitasi. Seperti contoh beberapa daerah di Indonesia ada yang memang source-nya kita, SDM kita belum menguasai di bidang energi, contohnya PLTA, PLTU, pembangkit listrik. Jadi yang mendatangkan orang asing, tapi memang modelnya model kerjasama. Nanti memang termin waktu, nanti orang Indonesia juga ikut serta. Karena memang jujur saja sumber kita ini negara dengan sumber daya alam terbesar, tapi sumber daya manusianya kurang, mengelolanya kurang. Jadi memang masih perlu kita belajar dengan negara-negara lain yang maju. Seperti
seperti itu. Ya, jadi kita harus selalu belajar gitu kan. Nah, kita nggak boleh hanya cuma aduh ini kayaknya kalau minyaknya banyak nih kaya ya, tapi kita nggak tahu cara ngolahnya. Nah, tapi udah diambil sama orang lain udah marah-marah gitu kan. Ya nggak apa-apa, sebagai pembelajaran aja gitu kan. Oke, tadi mau tanya lagi nih, apakah setiap orang asing itu yang memasuki Indonesia wajib memiliki visa gitu? Wajib gak sih semuanya, atau mungkin ada nih beberapa negara yang bebas masuk Indonesia tanpa harus ada visa? Jadi untuk warga negara asing yang ingin masuk wilayah Indonesia itu sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Jadi kalau emang sekedar wisata, mereka tidak memerlukan visa, ada subjek bebas visa kunjungan. Dan kalau emang tujuannya, kalau yang bebas visa kunjungan itu kan dia bisa masuk dan dalam waktu tempo 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Seandainya mau tinggal lebih lama, mereka harus mengajukan visa di kedutaan besar yang berada di luar negeri. Seperti itu. Udah mau tanya lagi nih ya, pasti kan suatu kehidupan pasti ada namanya kendala pasang surut gitu kan. Pasti juga ada kendala terkait dalam pengawasan keimigrasian gitu. Coba mungkin ada kendala apa saja sih yang dirasakan ya oleh kantor keimigrasian Cilacap terkait dalam kendala pengawasan keimigrasian. Monggo. Kalau kendalanya itu pada saat di masa pandemi, banyak warga negara asing yang tidak bisa pulang ke negaranya karena ditutup pintu gerbang di bandara. Maka dari itu mereka tidak bisa pulang ke negara asalnya, terpaksa dikasih izin tinggal darurat untuk sementara. Kendalanya seperti itu. Kalau bagi warga negara Indonesia, kendalanya yang tadi disampaikan, kita cek ke alamat yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan sudah pindah alamat. Jadi harus selalu update informasinya, baik itu KTP-nya mungkin yang udah nikah tapi belum diganti udah kawin gitu kan. Nanti takutnya salah juga. Oke, nanti akan ke segmen berikutnya. Dan ditemani satu buah lagu dari Westlife dengan Nothing's Gonna Change. Tetap saya itu di Suara Banjarnegara, bahan informasi budaya dan hiburan. Masih dari Jalan Soek nomor 1 Banjarnegara. Dan tentunya di siang ini juga masih bersama Utari dengan ditemani oleh kantor imigrasi Cilacap. Dimana tadi kita ya Pak ya, kalau Utari cuma memberikan pertanyaan ya Bapak Rio sama Pak Armi nih tadi yang telah menjelaskan terkait dengan pengawasan keimigrasian. Utari mau tanya lagi nih ya, terkait kan tadi ada yang namanya bebas visa. Terus tujuan dari pemerintah nih memberikan fasilitas bebas visa itu apa sih? Tujuan dengan adanya bebas visa? Jadi untuk tujuan bebas visa itu di peraturan pemerintah itu ada 169 negara yang bebas visa kunjungan yang tanpa harus memiliki visa datang ke Indonesia dalam jangka waktu 30 hari. Yang tadi saya utarakan ke Mbak Utari itu, jadi kalau emang mau lebih dari 30 hari itu harus memiliki visa. Dan untuk memperpanjang visa tersebut ya tergantung dari daerah masing-masing. Seandainya tinggal di Banjarnegara ya perpanjang visanya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap dan harus memiliki penjamin di daerah tersebut, seperti itu. Mungkin kalau tujuannya adanya bebas visa mungkin biar kayak pariwisata juga semakin meningkat ya. Karena bebas wisata 30 hari, mau kunjungan wisata, oh ini enak nih, gak perlu ada visa, kita udah bisa jalan-jalan 30 hari di Indonesia kan. Ini kan bikin orang luar negeri tertarik untuk di Indonesia. Mungkin itu adalah tujuan terkait dengan bebas visa. Mungkin dari Pak Armi mau menambahkan? Oh iya, sedikit menambahkan. Tadi pertanyaannya kenapa Indonesia ngasih bebas visa. Jadi seperti sebelum-sebelumnya ya satu itu tadi faktor kita membutuhkan pemulihan ekonomi, makanya banyak negara dikasih bebas visa. Tapi kita harus paham juga bahwa sebenarnya negara kita dengan negara lain yang diberikan bebas visa itu udah ada perjanjian kerjasama. Jadi kenapa kita kasih bebas visa ke Singapura? Karena kita masuk ke negara tersebut juga bebas visa, bebas, karena adanya hubungan timbal balik. Berarti ada simbiosis mutualisme. Yes, gitu. Betul. Jadi kenapa sekarang
kembali gencar digalakkan karena memang pada saat pandemik itu sangat sulit untuk masuk orang ke Indonesia atau keluar karena memang persyaratan kesehatan yang ribet. Cuman kan sekarang sudah ada pemulihan, sudah ada kelonggaran, makanya pemerintah khususnya sudah mulai membuka lagi tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian kebijakan-kebijakan terkait orang yang masuk ke Indonesia juga diberikan kelonggaran untuk dasar peningkatan ekonomi seperti itu. Oke, itulah tadi ya ngobrol kenapa sih ya Indonesia berikan bebas visa kepada warga negara asing. Tadi mau tanya lagi nih, pasti dalam pengawasan keimigrasian kan ada namanya pelanggaran keimigrasian. Apa saja sih bentuk pelanggarannya? Terus bagaimana sih caranya agar kita tidak melanggar terkait dengan keimigrasian? Gitu, monggo mau Pak Rio atau Pak Armi yang mau jawab. Kalau pelanggaran keimigrasian itu bukan dari sisi keimigrasiannya saja, jadi semisalnya warga negara asing tersebut dari izin tinggalnya sudah sesuai dengan peruntukannya. Jadi bila mana warga negara asing tersebut melanggar tindak pidana yang di luar dari keimigrasian, ya itu yang menangani dari instansi lain seperti warga negara asing mengganggu ketertiban umum seperti misalnya mabuk seperti itu. Nanti yang ditindak dari instansi lain, terus dalam dilibatkan dari sisi keimigrasiannya. Jadi ketertiban umum dari instansi lain diserahkan ke imigrasi, nanti kita yang tindak lanjutnya. Jadi bisa berupa deportasi kembali ke negara asalnya dan bisa kita lakukan penangkalan seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Armin mau menambahkan terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih orang bisa orang asingnya dapat pelanggaran keimigrasian ya? Yang pasti pelanggaran keimigrasian ini sifatnya bisa jadi tindak pidana juga, berujung tindak pidana, bisa juga deportasi. Jadi tadi seperti penjelasan dari Pak Rio tadi, banyak permasalahan-permasalahan orang asing yang sering lakukan. Tidak hanya permasalahan keimigrasian. Kalau permasalahan keimigrasian sudah jelas ya, melebihi izin tinggal, masalah imigrasi, atau misalnya melakukan kegiatan tidak sesuai izin tinggal, masalah keimigrasi. Tetapi banyak orang asing yang ada di Indonesia ini kegiatannya bervariasi. Kadang ada yang memang tidak ada kaitan dengan imigrasi, tapi terkait ini yang lagi hits lah. Orang asing itu banyak yang datang ke Indonesia bawa narkoba. Itu tindak pidananya yang kena tindak pidana narkotika. Tapi nanti setelah diproses oleh petugas BNN, Inkrah berkekuatan hukum tetap, nanti selesai menjalani prosesnya baru nanti diserahkan ke imigrasi untuk proses deportasinya. Atau permasalahan human trafficking misalnya, itu juga wilayahnya nggak wilayah imigrasi. Atau kayak permasalahan mungkin Mbak Utari pernah dengar orang RRC terkait hak merek di Glodok zaman dulu, terkait produk-produk yang diaspalkan lah. Padahal itu sebenarnya bukan merek itu, tapi itu termasuk tuh. Itu tindak pidana yang diambil bukan tindak pidana keimigrasian, tapi tindak pidana kekayaan intelektual. Habis proses sama petugas Ditjen Haki, nanti Inkrah berkekuatan hukum tetap, udah dihukum dia. Setelah selesai nanti diserahkan, karena memang muaranya orang asing setelah pro justisia dilaksanakan, dia nanti akan diserahkan ke imigrasi untuk koordinasi pemulangannya, itulah dideportasi. Oke, itulah tadi penjelasannya terkait berbagai macam materi dengan pengawasan keimigrasian. Dari jam 2 hingga jam 3. Nggak kerasa nih udah 1 jam kita ngobrol terkait dengan pengawasan keimigrasian. Kalau emang ngobrol itu kayak nggak ada habisnya. Maunya cari tahu terus ya. Sebelum untuk menutup talk show kali ini, mungkin ada pesan ataupun kesan ya dari Pak Rio dan juga Pak Armit kepada mitra Banjarnegara. Monggo.
Baik, terima kasih Mbak Utari. Jadi untuk suara pendengar Radio Banjarnegara, jadi jangan sungkan-sungkan bertanya untuk informasi tentang keimigrasian. Apa yang disampaikan tadi udah dicatat, nomor telepon, IG, dan Twitter. Permasalahan yang menyangkut keimigrasian silakan bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau dari Pak Army ada kesan ataupun pesan buat mitra Banjarnegara. Kesan dan pesannya, kami terima kasih sudah diundang di Banjarnegara ini. Mungkin yang perlu dipahami oleh suara pendengar Banjarnegara, kalau tanya terkait permasalahan keimigrasian, jangan sungkan tanyanya ke kantor imigrasi, biar mendapatkan informasinya aktual, jelas, kredibel, terpercaya. Karena apa? Karena memang jujur saja Banjarnegara ini pemetaan kami juga salah satu lumbung TKI-nya, PMI-nya Indonesia. Jadi jangan sampai nanti keliru gitu. Jangan sungkan-sungkan lihat sosial media kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, karena emang Banjarnegara ini adalah wilayah hukum kami. Dan jangan sungkan-sungkan langsung kontak, itu juga ada teleponnya. Nanti disebutkan lagi betul, petugas-petugas layanan kami sangat-sangat kompeten jika ada pertanyaan. Alamatnya mungkin bisa dijelaskan secara detail, alamatnya di jalan mana gitu, biar mitra nggak bingung nih kalau besok-besok mau ke kantor imigrasi Cilacap. Sebentar ya, Oke. ini alamatnya. Ada di. Oke, buat mitra tadi ya yang mau informasi melalui phone live juga bisa banget. Tinggal informasinya tanyakan saja di nomor 0812 170 00900. Yang mau cari informasi di Instagramnya juga bisa banget di imigrasi.cilacap. Dan juga bisa nih lihat nih ya talk show kita bersama dengan Pak Army dan juga Pak Rio dari kantor imigrasi Cilacap melalui YouTube channelnya nih ya di kantor imigrasi kelas 1 Cilacap. Jadi bisa ditonton ulang nih biar informasinya bisa tambah diserap oleh mitra Banjarnegara. Bisa disebutkan Pak tadi alamatnya? Untuk alamat kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 249, Pantusan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Jalan Urip Sumoharjo nomor 249, Pantusan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Oke, itulah ya alamat lengkapnya dari kantor imigrasi Cilacap buat mitra yang mau langsung mengunjungi, mau tanya informasi ataupun sebagainya. Oke, karena telah memasuki menit 55 nih, udah waktunya kita ya, Utari, Pak Army, sama Pak Rio nih. Makasih banget nih ya, Utari udah serewat banget ya, tanya banyak sekali informasi. Makasih banget buat informasinya, semoga bisa bermanfaat bagi Utari dan juga mitra Banjarnegara. Utari pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Suara Banjarnegara, bahan informasi budaya dan hiburan.